Mas Firman telepon aku berkali-kali, tapi aku belum bisa angkat karena aku harus kejar taksinya Raya. Aku yakin Raya mau ke rumah sakit Sentra Mulia dan datengin Mas Arga. Aku harus cegah Raya ketemu sama Mas Arga. Aku khawatir kalau Mas Arga emosi dan keceplosan, kalau Raya tuh bukan anak kandung aku sama Mas Arga, dan keadaan akan jadi semakin parah. Ya Allah, aku kehalangan mobil dan gak bisa nyusul taksinya Raya. Kali ini aku nggak akan biarin Tante Wilda bertindak seenaknya sama Bunda. Ayah juga harusnya bisa tegas dan berhenti nyakitin Bunda. Karena kalau Bunda diginiin terus, yang ikut sakit itu aku, Albi, dan juga Shira. Ya Allah, di mana Raya? Apa kamu udah nemuin ayah atau Tante Wilda, Ray? Kok Nabila belum telepon balik ya? Apa mungkin Nabila belum sampai? Atau bahkan dia lagi repot bujuk Raya supaya nggak emosi sama Arga dan juga Wilda. Aku harus cepat sampai rumah sakit dan bantuin Nabila untuk cegah Raya, biar dia nggak nekat ke rumah sakit. Tante nggak akan bisa menjadi bundaku. Kamu siapa? Maaf, saya kira Tante Wilda yang kemana di ruangan ini. Pasien atas nama Bu Wilda udah dari semalam check up di rumah sakit ini. Lain kali, kalau kamu mau masuk, ketuk pintu dulu. Yang sopan. Iya, maaf. Saya permisi dulu ya. Ray? Raya, kamu kenapa nangis? Kamu udah ketemu sama Tante Wilda? Mr. Homemaker udah gak ada di sini, Bun. Aku mau minta dia buat cabut laporan polisinya. Tapi ternyata dia udah gak ada di sini, Bun. Aku harus ketemu sama ayah, Bun. Aku harus pergi sekarang. Raya nggak boleh ketemu sama Mas Arga. Aku takut Mas Arga akan bilang kalau Raya bukan anak kandung kami. Aku harus halangin Raya apapun caranya. Ray, Bun. nggak, Raya, dengerin Bunda dulu ya sayang. Bunda ngerti kamu itu sayang sama Bunda dan mau ngebelain Bunda. Tapi caranya tuh nggak bisa pakai emosi kayak gini sayang. Tapi aku mau bilang, Bun, sama ayah kalau Bunda itu gak bersalah. Seharusnya ayah itu belain Bunda, bukan belain Mr. Homemaker yang jahat itu. Bukan. Iya, Bunda ngerti maksud kamu. Tapi kamu kan juga tahu karakter Tante Wilda itu kayak gimana. Kamu inget kan kejadian kamu dilaporin polisi? Itu kan harusnya dijadiin pelajaran. Kalau kita mau ngadepin Tante Wilda, itu harus dengan cara yang tenang. Bun, aku gak bisa tenang. Kalau aku lihat di depan mata aku, Bunda itu disemena-menain sama ayah dan Mr. Homemaker. Aku tuh gak mau Bunda di penjara. Aku gak mau, Bunda. Aku gak mau Bunda
usah khawatir. Om gak akan tinggal diam aja kok. Dan Om akan berusaha untuk melindungi bunda kamu. Dan Om janji, bunda kamu gak akan masuk penjara. Wilda, saya mohon cabut laporan kamu sekarang. Ini tuh bukan urusan kamu. Kamu bisa nggak usah kecampur? Jadi percuma kamu kesini mau ngalangin saya. Karena urusan saya sama Mas Arga, bukan urusan kamu. Kamu lagi ngapain sih? Pakai ngomong segala kayak Erika kalau kita di sini. Ini kan urusannya kita, bukan urusan dia. Aku gak mau makin nekat. Erika tuh adik aku. Wajar dong mendengar pendapat dia. Wilda, udah cukup ya kamu nyakitin Mbak Nabila. Dia udah banyak menderita karena perbuatan kamu. Saya yakin ini semua cuma fitnah kan? Fitnah. Saya itu di sini korban. Dan saya hampir mati gara-gara Nabila. Ngerti kamu? Mas Arga, aku mohon kamu cabut laporannya sekarang. Cuman kamu yang bisa ngelakuin ini. Kalau kamu nggak mau bela Mbak Nabila, setidaknya buat anak-anak kamu, Mas. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Serahin semuanya sama aku. Aku nggak mau kamu galau lagi dan kamu nyambut laporannya Nabila. Aku di sini karena kamu janji buat belain aku, makanya aku ngelewatin proses dari awal sampai akhir. Aku janji, aku gak bakal cabut laporannya. Kamu percaya sama aku? Kamu udah lihat sendiri kan? Jadi kamu tuh percuma kesini buat belain mantan kakak ipar kamu. Karena proses hukumnya Nabila akan tetap berjalan. Sekarang mendingan kamu siapin mental sahabat kamu itu. Karena kalau dia udah 2 kali mangkir dari panggilan polisi, saya pastiin besok dia dijemput sama polisi di rumahnya. Kamu bener-bener nggak punya hati nurani. Saya? Nabila yang gak punya hati nurani. Dia udah nyelakain saya dan saya sampai koma gara-gara dia. Terus mana dia sekarang? Minta maaf aja enggak? Mas Arga, Mas, aku mohon kamu jangan egois, Mas. Aku udah bilang, kita gak punya pilihan. Baik, kamu fokus sekolah dulu ya. Ya, ya udah aku masuk kelas dulu ya. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas, sudah datang tepat waktu. Tapi Mas Firman tahu dari mana kalau saya sama Raya tadi ke rumah sakit? Kebetulan Bimu Mun telepon saya. Dan dia bilang kalau kamu sudah dapat surat panggilan kedua dari pihak kepolisian. Dan Bimu Mun juga bilang kalau Raya langsung pergi dan dia langsung nyamperin kamu ke rumah sakit. Hai Sel. Bil, gimana? Tadi Raya sempat ketemu nggak sama Arga? Alhamdulillah enggak Sel. Karena Wilda tuh udah pulang dari rumah sakit, jadi otomatis Mas Arga juga nggak ada di rumah sakit. Syukurlah. Tadi aku sempat panik banget loh pas aku terima telepon dari kamu. Karena aku khawatir kalau Raya sampai ketemu sama Mas Arga. Kenapa Raya nggak boleh ketemu sama Arga? Apa jangan-jangan ada masalah lain yang disembunyikan Nabila ke Raya?
Ini surat panggilannya, Mas. Terus langkah apa yang akan kamu ambil? Kayaknya hari ini saya mau ke kantor polisi untuk menindaklanjuti surat panggilan ini, Mas. Karena saya nggak mau masalah jadi tambah panjang. Bill, kalau menurut aku ya, kamu nggak perlu deh ke kantor polisi hari ini. Karena kamu nggak bersalah. Iya, tapi aku tuh males aja kalau masalahnya jadi tambah panjang kalau aku mangkir dari panggilan polisi. Mau kamu mangkir atau nggak mangkir, proses ini tuh bakalan panjang. Karena Mas Arga itu udah kayak seakan-akan disihir sama Wilda. Dan dia gak akan cabut laporan kalau nggak atas izinnya Wilda. Mas Firman mau kan nolongin Nabila? Aku pasti akan bantu Nabila. Dan aku akan carikan dia pengacara terbaik. Oke, so sekarang lebih baik kita ambil langkah sesuai arahan pengacara aja. Supaya kita nggak salah langkah. Dan yang paling penting, kita harus bisa kumpulin dan matengin semua bukti yang bisa membebaskan kamu dari tuntutan ini. And by the way, aku yakin deh, kayaknya ada CCTV yang bisa membuktikan kalau kamu nggak bersalah. Aku yakin pasti salah satu CCTV di resto ini ada yang mengarah ke TKP Bu Wilda kemarin. Mumpung gak ada orang, mendingan aku cari rekaman itu sekarang. Aku harus nemuin rekaman itu sebelum orang lain yang nemuin. Dan aku akan jadiin itu alat bukti buat nyerang Bu Wilda. Rai, lain kali kalau lo mau ketemu sama Mr. Troublemaker itu bareng kita. Ya Ray bener. Kan kita harus sama-sama terus dong. Ya tapi gue kesel aja gitu, gue gak ketemu sama ayah gue sama Mr. Troublemaker juga. Padahal gue cuma pengen bilang sama ayah gue kalau ayah gue itu gak pantas bela Mr. Troublemaker. Karena dia udah ngancurin keluarga gue, terus sabotase perusahaan bunda gue, udah ngambil ayah gue juga. Dia malah penjarain bunda gue juga lagi. Habis pikir gua. Main sihir tuh orangnya. Harusnya kemarin kita gak cuma ngunciin diri toilet, Rai. But terus something yang bisa bikin dia more shocking. Banyak ngomong lu sih. Kemarin lu yang ayo buru-buru ntar ketahuan orang, sekarang yang baru ngomong kayak gini. Ya kan untuk kemarin. Kenapa sih? Apa yang masih lu pikirin? Tapi gue masih heran deh. Kenapa bunda gue gak mau ketemu sama ayah gue? Terus pas bunda gue quality time sama gue berdua, bunda gue nyuruh gue terus. Gue kayak merasa bersalah gitu. Bill, aku langsung nemuin klien aku ya. Kebetulan kantornya deket sini, jadi aku bisa pakai taksi. Kamu yakin? By the way, nanti kita bicarain lagi ya soal yang tadi. Dan Mas Firman, nanti kabarin aku kalau udah dapat pengacaranya. Jadi aku bisa ikut diskusi sama kalian. Oke. Kamu stay strong, oke? Kamu itu manusia pilihan, Bill. Makanya, sabar kamu itu juga di atas rata-rata.
Aku yakin kok, kamu pasti bisa lewatin ini semua. Makasih ya, Sa. Sama-sama. Ya udah, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.